pertanyaannya silakan disampaikan dulu di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Saat ini kita akan lanjut ke pemaparan selanjutnya mengenai penjelasan jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Mula Warman, kondisi terkini di Unmul, jumlah prodi, data statistik, dan lain-lainnya. Yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Subkoordinator Registrasi dan Statistik Biro Akademik dan Kemahasiswaan kepada Bapak Abdul Qadir Eskom MSI, kami persilakan. Terima kasih, jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili. Di sini tadi saya lihat Pak Krisantus. Terus para hadirin peserta Zoom meeting saat ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai Nah, ini mengenai sekilas Unmul. Yang pertama itu saat ini Unmul sudah terakreditasi A dengan keluarnya SK Ban PT 1466 SK Ban PT akreditasi tahun 2017. Unmul yang saat ini itu berdiri tahun 1962 di atas lahan 75 hektar atau dengan 4 lokasi dengan luas pendidikan sekitar 62.000. Saat ini Unmul memiliki 14 fakultas. Kalau tahun kemarin itu 13 fakultas, sekarang 13 fakultas. Kalau tahun lalu 14 fakultas karena ada penyempitan fakultas, penggabungan 2 fakultas menjadi 1. Nah, sekarang menjadi 13 fakultas dengan 1 program pasca sarjana. Dengan jumlah program studi 98 yang aktif. Terdiri dari untuk jenjang D3 itu 7 program studi. S1 64 program studi yang ikut SBMPTN, SNPTN ini sebanyak 64 program studi. S2 14 program studi, S3 itu 5 dan 7 program profesi serta 1 program spesialis, ini spesialis bedah. Tahun kemarin, tahun 2020 itu Unmul, artinya Unmul saat ini itu yang registrasi adalah sudah 36.000. Ini jumlah mahasiswa saat ini. Ini keadaan 23 Desember tahun 2020. Jadi semester yang lalu. Unmul menerima mahasiswa tahun kemarin, di tahun 2020 itu 6.750. Nah, di sini ada penurunan kelulusan, mungkin disebabkan oleh COVID ini. Biasanya kita tuh meluluskan setiap tahun itu sekitar 5.000, 6.000. Nah, untuk tahun ini hanya sekitar 3.459 dengan 4 kali wisuda. Jadi ada penurunan sedikit. Dengan jumlah staf pengajar untuk sebanyak 1.099 yang terdiri untuk S3-nya sudah 320. Ini sudah menambah. Ini data tahun kemarin juga. Untuk data ini saya belum dapat. Nah, S2-nya sudah 754. Nah, untuk S1 ini tinggal sedikit karena sudah semuanya. Jadi yang dosen-dosen S1 itu tidak boleh mengajar lagi, mereka harus menempuh pendidikan semuanya. Dengan jumlah guru besar 57 orang. Nah, inilah pimpinan yang ada di Universitas Mula Warman. Itu rektor kita itu Profesor Mas Jaya MSI, wakil rektor yang sebelah kanan itu wakilnya Profesor Dr. Insinyur Mustafa Agung Sarjono. Terus wakil rektor bidang keuangan itu Dr. Insinyur Hadi Abdul Nur. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama, Pak Buhari. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Enci. Inilah pimpinan-pimpinan yang ada di Universitas Mula Warman. Sambil dibantu oleh para dekan-dekan para fakultas. Untuk jalur penerimaan baru di 2021, di sini sesi mandiri kita di sini sekarang kita menggunakan UTBK, sistem ujian tulis berbasis komputer. Tahun lalu sudah kita pakai, sudah kita jalankan dan alhamdulillah berhasil.
dan mungkin tahun ini lagi kita akan sama untuk mandirinya. Ini untuk S1 dan D3. Jadi penerimaan di Unmul itu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN yang tadi sudah dipaparkan, nilai UTBK, seleksi mandirinya ini ada kerjasama. Jadi yang S1-nya ada kerjasama dengan dinas-dinas dan sebagainya. Terus untuk profesi yang ada profesi dokter umum, dokter gigi, apoteker, akuntansi. Terus kita ada juga sekarang pendidikan profesi insinyur. Ini menggunakan RPL. Jadi para alumni-alumni yang sudah punya keahlian itu bisa mengambil ke RPL untuk profesi insinyur. Ada juga kita pendidikan profesi guru. Ini untuk para guru-guru kalau mau meningkatkan lagi ada profesinya. Nah, untuk S2 dan S3 ini seleksinya menggunakan ujian tulis berbasis kertas biasa, wawancara, TPA, dan sama dengan kerjasama. Nah, web-web yang ada di Unmul, jadi segala informasi di Unmul itu ada di unmul.ac.id. Ini webnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menekan unmul.ac.id akan muncul semuanya di situ informasi. Terus kalau mau ke dalam lagi mengenai akademik itu ada namanya sia.unmul.ac.id. Nah, ini sia. Ini sia di sini ada data informasi, data wisuda, data statistik. Ini ada semua data-data di situ. Berapa jumlah mahasiswa registrasi per semester. Terus nanti kalau jadi mahasiswa ini semua siswa harus masuk ke sia.unmul.ac.id untuk portal registrasi, pengisian KRS dan sebagainya. Ini ada di sia.unmul.ac.id. Nah, untuk pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini ada 10 program studi ya. Ini sudah mau meningkat juga. Ini ada S3-nya Doktor Manajemen, Doktor Ilmu Ekonomi, S2-nya Magister Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi, ini S2. Untuk profesi, ada profesi akuntansi. Jadi yang ahli-ahli di akuntansi itu bisa melanjutkan ke pendidikan profesinya. Untuk S1-nya, ini untuk yang calon-calon yang lulus dari SMA, ya, yang akan menempuh. Nah, di sini bisa mengambil manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, ekonomi Islam, ini sekarang ekonomi syariat. Nah, di ekonomi ini untuk diploma 3-nya sudah nggak dibuka lagi karena sudah ada S1. Jadi diharapkan tuh mahasiswa lulusan itu ambil ke S1-nya. Jadi untuk diploma sudah nggak dibuka lagi, tapi masih terdaftar. Nah, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ada 9 program studi. Itu S2-nya baru 1, itu Magister Administrasi Negara. Ini banyak biasanya dari dinas-dinas yang kuliah ke sini untuk menempuh. Terus untuk S1-nya ini sudah kita tawarkan Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Sosiatri, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, dan Psikologi. Ini ada 7 program studi. Sama untuk diploma 3 di Sospol juga tidak dibuka lagi karena diharapkan ke S1 semuanya. Untuk Fakultas Pertanian, nah di sini ada 5 program studi, ada juga magisternya, itu Magister Pertanian Tropika Basah. S1-nya Agroekoteknologi, Agribisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Peternakan. Nah, di sini banyak alumni-alumni kita tuh yang lulusan-lulusan SMA ini kurang mengerti mungkin apa sih agroekoteknologi, apa agribisnis, ini bisa dipertanyakan ke fakultas. Jadi jangan sampai, oh kalau saya misalnya kuliah di peternakan, apakah nanti akan ngurusi ternak? Ini tidak. Jadi silakan nanti ditanyakan ke Fakultas Pertanian, apa sih itu peternakan, apa itu teknologi pertanian. Jangan berkira, oh kalau saya lulus di kuliah di teknologi pertanian, nanti saya menyangkul. Ini enggak. Artinya sarjana-sarjana yang berdasi mungkin akan membimbing yang lain. Jadi bisa dipertanyakan ke fakultas masing-masing. Nah, untuk Fakultas Kehutanan ini baru 3 program studi ini dari dulu. Jadi Doktor Ilmu Kehutanan, dia sudah berjenjang dia. Ada Magister Ilmu Kehutanan, ada Kehutanan. Jadi setelah ngambil S1 Kehutanan bisa lanjut ke magisternya, habis itu bisa mengambil ke Doktor Kehutanannya. Dia sudah jenjang. Ini gedungnya. Nah, ini fakultas yang paling banyak
program studinya dan banyak mahasiswanya itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini ada 24 program studi. Ada juga Doktor Ilmu Manajemen. Ya, jadi yang guru-guru yang sudah S2 silakan mengambil menjadi doktor. Terus ada Magister Administrasi Pendidikan, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Kimia, Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Keguruan Biologi. Nah, ini harapannya adalah guru-guru itu bisa melanjutkan ke pendidikan S2. Jangan sampai nanti siswanya yang saat ini lulus mengambil S1, setelah itu mengambil S2, sedangkan gurunya masih S1 terus. Nah, ini jadi guru harus naikkan juga. Untuk profesi, ada pendidikan profesi guru SD, ada pendidikan profesi guru. Nah, untuk jalur SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri, nah di sini ada 16 program studi yang ditawarkan. Pertama, pendidikan biologi. Jadi jangan salah ya, ada kata-kata pendidikan. Nanti kalau adik-adik atau teman siswa yang lulus, mau mendaftar itu lihat di kata-kata pendidikan. Kalau ada kata-kata pendidikan, itu artinya di FKIP. Artinya calon guru. Tapi kalau misalnya kata-katanya biologi, itu murni di MIPA. Jadi pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, bimbingan konseling, pendidikan jasmani, pendidikan guru PAUD. Ini untuk guru taman kanak-kanak. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan geografi, pendidikan guru sekolah dasar, PPKN, yang ingin jadi guru-guru SD, ini tempatnya. Pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, pendidikan komputer. Nah, sekarang ini sudah ada semua. Dan akreditasinya ada yang A, ada yang B. Nah, untuk Fakultas Perikanan sama nanti. Jadi jangan sampai punya image bahwa kalau saya kuliah di perikanan itu selalu berhubungan dengan ikan atau air basah. Enggak. Jadi ini ada ilmu perikanan S2-nya, budidaya perairan. Nah, agrobisnis perikanan, manajemen sumber daya perairan, ilmu kelautan, teknologi hasil perikanan. Nah, ini untuk bidang-bidang ini penjelasannya nanti silakan ke fakultas masing-masing. Jangan sampai punya image bahwa kalau saya ambil ilmu kelautan, mungkin apakah saya di laut seminggu, 2 minggu, apakah saya harus mancing? Nah, enggak. Ini ada artinya ambil ilmunya aja, nanti bagaimana pengembangannya dan sebagainya. Ini silakan adik-adik mungkin buat surat ke fakultas, minta penjelasan apa itu budidaya, apa itu agribisnis perikanan, nanti dia lebih jelas. Nah, mungkin lewat, kalau dulu bisa berkunjung, sekarang karena COVID, ini bahwa bisa pakai geometri dan sebagainya. Silakan minta penjelasan. Nah, untuk Fakultas Hukum, ini aja ada 2 program studi, yaitu Magister Ilmu Hukum dan Ilmu S1 Hukum. Nah, ini lumayan, nanti saya akan tampilkan berapa peminat setiap program studi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa ini yang pertama adalah S2 Kimia, Magister Kimia. Ini program sarjana statistik, biologi, kimia, fisika, geofisika, matematika. Nah, kalau Bapak adik-adik menemukan kata-kata statistik, biologi, kimia, ini artinya ada di MIPA, bukan pendidikan, bukan guru. Jadi jangan sampai salah, karena tahun ke tahun itu selalu ada, Pak, saya ingin jadi guru, kenapa kok saya lari ke biologi? Nah, karena waktu dia mencontek atau memilih, itu tidak ada kata-kata pendidikan, artinya dia masuk ke MIPA atau ke murni kimia. Ini Fakultas Teknik. Ini Fakultas Teknik sekarang ada 13 program studi. Belum banyak ya. Udah S1-nya ada 11 ya. Ini teknik sipil, industri, teknik lingkungan, teknik pertambangan, teknik kimia, teknik elektro, teknik geologi, arsitektur. Nah, arsitektur ini program studi baru, program studi yang lama tapi baru buka. Ini baru menerima tahun kemarin. Artinya itu alumninya itu masih sedikit. Nah, ini peluang besar untuk adik-adik untuk kuliah ke sini. Artinya alumninya untuk yang lulusan di sini masih kurang. Jadi otomatis lapangan pekerjaan itu akan lebih luas. Arsitektur. Nah, baru tahun ini masuk di SNPTN, SBMPTN. Kalau tahun kemarin tuh nggak sempat, dia masukkan di Mandiri, di jalur Mandiri. Nah, ini ada program studi informatika. Ini informatika ini gabungan dari ilmu komputer dan teknik informatika. Kalau tahun lalu tuh namanya ada teknik informatika,
Ada ilmu komputer, ini sekarang jadi satu namanya informatika. Nah, dulu ada di fakultas informatika, sekarang sudah dimasuk di fakultas teknik. Jadi informatika terus sistem informasi. Ini sudah ada. Nah, ada satu lagi teknik mesin. Nah, untuk saat ini teknik mesin izinnya sudah ada, tapi untuk saat ini belum buka karena dosen-dosennya ini masih disiapkan dulu. Artinya masih ada pendidikan, kalau nanti sudah S2, sudah siap baru akan dibuka. Tapi izinnya dari kementerian itu sudah ada. Nah, ini ada lagi program profesi itu insinyur. Nah, untuk diploma 3, di sini ada 3 program studi, tapi yang kami dibuka hanya survei dan pemetaan. Kalau tahun lalu itu teknik pertambangan, nah ini kayaknya agak sudah ada, karena sudah ada S1, maka oleh fakultas itu dibukalah survei dan pemetaan. Nah, untuk penjelasan ini apa nanti silakan ke fakultas teknik masing-masing. Nah, fakultas kedokteran ini fakultas favorit. Ya, di sini sekarang sudah ada 11 bedah. Profesi dokter gigi. Untuk S1-nya pendidikan dokter dan kedokteran gigi. Nah, diploma ini ada namanya keperawatan. Rencana tahun ini, insya Allah mungkin tahun ini artinya dari pihak fakultas sudah menyodorkan juga akan membuka S1 keperawatan. Ini sudah disiapkan bahan-bahannya, ya mungkin tahun depan akan sudah siap. Jadi di sini untuk saat ini masih ke D3-nya, diplomanya dulu. Nanti tahun depan mudah-mudahan keluar izinnya maka S1 keperawatan. Ini ada di bawah Fakultas Kedokteran. Nah, ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini juga favorit ya. Ini hanya satu program studi. Ini banyak alumni kita sudah banyak kerja rata-rata karena dia kerjanya di Puskesmas, di kesehatan itu ya, pemerintahan. Nah, Fakultas Farmasi ini ada 4 program studi, yaitu D3 Farmasi, S1 Farmasi, S1 Farmasi Klinis, ini juga lumayan. Terus program studi apoteker. Nah, jadi kalau sudah mengambil di S1 ini diusahakan lanjut ke profesi apotekernya. Nah, Fakultas Ilmu Budaya, nah ini fakultas yang agak favorit. Artinya kalau ingin cepat sukses di sini dia. Ada satu program studi. Ini sastra Indonesia. Jadi bukan pendidikan Indonesia ya, sastra Indonesia, sastra Inggris. Nah, ini program studi etnomusikologi, ini program studi yang sebenarnya populer, cuma kita nggak mengerti ini. Ini sebenarnya lahan bisnis yang untuk siswa nih cepat menghasilkan uang. Ini etnomusikologi. Kalau adik-adik lulusan di sini sekali tampil itu langsung banyak duit. Ini apa? Ini musik. Jadi kalau pengen jadi artis apa di sinilah tempatnya nih ya. Ya mungkin nanti angklung apa yang ada di Kalimantan kita angkat semuanya. Nah, ini ada di sini. Silakan belajar ke etnomusikologi. Nah, ini ada mungkin siswa-siswa belum tahu nih apa tuh etno, belum ngerti. Nah, sebenarnya di situ yang lebih bagus. Dan lapangan pekerjaannya lebih luas. Nah, untuk pasca sarjana tadi ada program studi itu magister ilmu lingkungan dan sekarang adanya doktor ilmu lingkungan. Nah, ini sudah ada ini untuk amdal lah di sinilah. Nah, ini fasilitas yang ada di Unmul ya. Ini sudah berkembang, ini masih tahun yang lalu-lalu. Ini sekarang sudah perpustakaan kita sudah canggih, sudah akreditasi A, ada home theaternya segala. Ini kebetulan saya masih menggunakan foto yang lama. Sebenarnya ini sudah bagus ini. Kalau ada kiriman-kiriman dari orang tuanya kita punya bank. Dan sini kita bank ada semua. Lapangan yang ingin olahraga ada GOR 27. Ini sekarang sudah bagus, ini terbaru. Kami belum dapat dari Humas, nanti kalau ada semester ya. Sekarang lebih, ini yang dulu, sekarang lebih bagus lagi udah. Karena umur itu selalu berkembang. Di sini lagi saya akan tampilkan sedikit lagi mengenai daya tampung. Mungkin perlu ya. Saya pegang saya. Bentar. Nah, ini sebagai gambaran ya, gambaran. Ini jalur SNMPTN tahun 2020. Ini bisa kita lihat. Jadi
intinya yang memilih ke Unmul itu bukan hanya orang dari Kaltim, Kaltara, Kalsel itu banyak dari seluruh provinsi. Jadi peminatnya banyak ke Unmul itu. Nah ini Sumatera Selatan, Sulawesi, Papua, pokoknya Indonesia Raya ada semua nih. Nah ini dan ada juga lulus ya. Jadi banyak. Kalau misalnya adik-adik mau pingin berteman dengan orang Toraja ya di sini kuliah ada, nggak usah ke Sulawesi. Oh saya Pak pingin nanti berteman dengan orang Papua, di sini ada alumni Papua, Papua juga ada yang lulus. Nah di sini nama sekolah saya lihat kan ada peminat pilihan 1, lulusnya pilihan 1, peminat pilihan 2, lulusnya apa ini ada. Ini bisa nanti di set oleh Humas, bisa dilihat. SMA Negeri 1 Tenggarong, peminatnya 78 yang lulus 19 orang. Nah ini pilihan kodenya 76 yang lulus tidak ada. Nah ini jadi dari Kukar itu kemarin yang diterima di jalur SNMPTN itu 304. Ini semuanya. Ini Kukar. Terus dari Pasir itu yang lulus 87. Balikpapan berapa ada semua ya. Di sini ada semua. Ini nanti bisa dilihat. Nanti kalau mau bertanya bisa juga ditanya-tanyakan yang mana. Terus ada lagi kita lihat daya tampung. Ini daya tampung kayaknya sudah di-search oleh Humas. SBMPTN. Nah, bisa dilihat ini peminat-peminat tahun lalu untuk jalur SBMPTN atau UTBK. Nah, ini dilihat ya, bisa dilihat ya. Manajemen itu daya tampung 108, peminatnya pilihan satunya tuh 764, pilihan duanya 604 ini. Artinya bisa ada siswa itu bisa dilihat di sini. Nah, pendidikan biologi peminatnya pilihan 1 34. Ya, daya tampungnya ya. Daya tampungnya 34, peminatnya adalah 60. Pilihan satunya, pilihan duanya 76. Ini total peminat. Ini nanti juga Humas minta di-share bisa dilihat semuanya. Jadi banyak peminat-peminat yang masuk ke Unmul ini di jalur SBMPTN. Nah, jadi total kemarin untuk peminat ke Unmul itu 16 ribuan. Dengan daya tampung hanya 2.000. Jadi yang masuk ke Unmul itu banyak. Ini ada lagi, kita set dulu. Nanti sambil ditanyakan kalau mau ditanyakan nanti. Nah, ini daya tampung ya. Nah, ini adik-adik bisa mencatat ini daya tampung ya. Untuk manajemen itu dengan total daya tampung untuk 2021 adalah 276. Nah, untuk SNMPTN-nya ada 56. SBMPTN-nya 138, mandirinya 82. Nah, ini sesuai dengan kuota. Dilihat lagi misalnya fakultas pendidikan biologi, daya tampungnya 80, SNMPTN-nya 24, SBMPTN-nya 32, mandirinya 24. Fakultas coba yang kedokteran. Nah ini, untuk kedokteran itu daya tampungnya 85, untuk jalur SNMPTN-nya 20, SBMPTN-nya 40, mandirinya 25 untuk kedokteran. Kedokteran gigi daya tampungnya 30, karena di sini tidak bisa mengambil banyak-banyak karena fasilitas, karena pingin grade yang bagus, maka kedokteran itu dibatasi sedikit aja ambilnya. Padahal dosennya banyak ini, terus dari kementerian juga dikasih banyak kuota, cuma kita pingin grade yang bagus sehingga kita batasi. Gigi 30, mandirinya SNMPTN-nya 10, SB-nya 12, mandirinya 8. Nah, sehingga total daya tampung itu 5.938. Nah, ini total daya tampung untuk 2021. Nah, untuk SNMPTN-nya itu 1.601, untuk SBB-nya 2.441, mandirinya 1.856. Nah, mungkin kayak ini aja yang bisa saya sampaikan ke Pak Bapak moderator. Saya kembalikan, nanti bisa dipertanyakan apa yang mau ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih
kepada Bapak Abdul Qadir. Mohon izin di stop dulu share screen-nya.